Menyentuh hidungnya, Qin Yichen menyeringai. Aku tahu beberapa rahasia, tapi aku tidak akan memberitahumu. Cari tahu sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen mengikuti dan pergi dengan santai. Qin Yichen tidak memiliki pemikiran atau rencana untuk hasil kompetisi ini. Dia tahu keutamaan kuil penguasa cahaya. Sebelum orang-orang muda ini bergabung dengan kuil penguasa cahaya, mereka hanyalah manusia biasa yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tanpa kepercayaan penuh pada Tuhan dan darah, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat dikultivasikan oleh Tuhan. Bahkan jika mereka bergabung setelah kuil penguasa cahaya didirikan, waktu bagi mereka untuk berkultivasi hanya 5 tahun. Dalam 5 tahun, bisakah Anda menumbuhkan pembangkit tenaga listrik yang mutlak? Itu jelas tidak mungkin. Qin Yichen membudidayakan Lin Bai dan tinggal di menara waktu selama 10 tahun. Itu masih di bawah bimbingan pribadi Qin Yichen, dan dia bisa mengajarinya pertanyaan apapun kapan saja. Akan lebih mustahil untuk melakukan ini dengan orang lain. Bagaimanapun, partisipasi adalah yang terpenting, dan kuil Lord Cahaya bukanlah hal yang aneh untuk apa yang disebut peringkat sekarang. Qin Yichen berpikir sangat banyak, tetapi 10 remaja mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan kesombongan tertulis di mata mereka. Bagaimana mungkin orang-orang yang dipilih oleh Matt dan Li Yun menjadi jahat, terutama yang dipilih oleh Matt, yang merupakan duri di dalam duri, dan semangat mereka cukup tinggi. Mereka melihat pembangkit tenaga listrik yang dipilih oleh kota-kota terapung ini, tanpa rasa takut sama sekali, tetapi semangat juang mereka tinggi. Mereka tidak sabar untuk bersaing dengan orang-orang ini sekarang. Lin Bai buru-buru mengirim transmisi suara untuk menenangkan anak-anak, dan melihat sekeliling area. Tiba-tiba, Lin Bai memikirkan ide yang bagus. Kali ini, saya pikir orang-orang dari Mahkamah Agung pasti akan menargetkan kita. Mengapa kita tidak datang ke 3 gua kelinci licik dan belajar bagaimana kelinci itu melemparkan kita? Saran Lin Bai membuat sekelompok anak muda tiba-tiba tertarik. Mereka ingin bertanya lagi. Tetapi Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia dirugikan oleh ajaran Qin Yichen tentang trik ini. Setiap kali Qin Yichen berbicara tentang poin paling kritis, Qin Yichen akan berhenti. Biarkan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Biarkan dia menarik kesimpulannya sendiri. Dan kemudian Qin Yichen akan mengatakan apa yang dia pikirkan. Meskipun saya membenci penyiksaan pada saat itu, dalam retrospeksi tidak diragukan lagi itu adalah metode pengajaran yang sangat baik. Lin Bai juga bisa dianggap mencuri seorang guru untuk belajar seni dalam arti tertentu. Sekelompok remaja berkumpul, berdiskusi banyak, dan akhirnya memutuskan solusi yang mereka rasa baik. Bangun 2 kam. Tidak lama kemudian, utusan ilahi melemparkan plakat giok yang melambangkan kediaman ke udara. Dan setiap kelompok di kota terapung hanya memiliki 1. Ada hampir 10.000 kelompok kota terapung yang hadir, dan dia benar-benar mendistribusikannya dengan yang bagus. Mulai sekarang sampai malam, ini waktu persiapanmu, dan tidak ada yang diizinkan mengikuti anggota pasukan lain. Liontin giok ini tergantung di kediamanmu. Laporkan sehari sebelumnya. Kamu dapat mengubah kam, tetapi tidak di lain waktu. Hal terpenting untuk menyerang kam adalah merebut Liontin giok ini. Tidak diambil. Semua orang bisa mendapatkan sepotong bukti setiap hari. Setelah Anda mengalahkan lawan, Anda terutama akan menjarah barang bukti di cincin penyimpanan lawan. Cincin penyimpanan akan diadakan malam ini bersama dengan besok. Bukti dikeluarkan bersama. Pergilah sibuk. Setelah berbicara, utusan surgawi menghilang tanpa jejak, dan tidak banyak kejutan bagi sekelompok penguasa kota terapung. Lagi pula, mereka semua biasa saja. Satu-satunya hal yang cukup baru adalah jumlah serangan malam 2 kali, yang hanya sedikit perubahan. Lin Bai dan Zhao Wuling memandang 10 remaja ini. Di antara mereka, Yu Daoseng, sebagai kapten, memiliki gengsi. Mulai sekarang hingga matahari terbenam, itu adalah perjalanan setengah hari. Artinya, kita terikat untuk melaporkan posisi kita kepada orang-orang ini di pengadilan Tuhan di tengah. Tetapi saya memperkirakan bahwa orang-orang ini tidak nyaman sama sekali, dan mereka harus menunggu untuk melihat pertunjukan bagus kita. 2 kali di malam hari, yang berarti tidak peduli seberapa baik kita bersembunyi sekarang. Setelah melaporkan, kita akan membiarkan orang-orang dari Mahkamah Agung mengetahui lokasi kita. Sekarang Mahkamah Agung tidak memiliki niat baik. Bagaimana menurutmu? Kekuatan Yu Daoseng mungkin bukan yang terkuat di antara orang-orang ini, dan dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menghancurkan rekan-rekan lainnya. Tapi dia bisa menjadi kapten. Visi ini jelas merupakan suatu keharusan. Setelah beberapa diskusi, tiba-tiba, salah satu dari mereka memandang Lin Bai. Tuan Lin Bai, jika kita bertindak terlalu jauh, Tuan Guangzhou tidak akan menyalahkannya, kan? Lin Bai tiba-tiba tertawa. Memegang lengannya, Lin Bai memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Menyalahkan? Apa lelucon? Lin Bai tahu seberapa besar kemarahan di hati Qin Yichen sekarang. Sebagai orang yang telah bersama Qin Yichen untuk waktu yang lama di dunia ini, dia tahu betul bahwa Qin Yichen sekarang penuh dengan kemarahan. Bahkan jika kekuatan Qin Yichen rendah sekarang,
Setidaknya dia memiliki rasa hormat yang cukup dari Ares, Dewa Perang. Ketika mereka datang ke negeri dongeng kecil ini, mereka masih bisa menjadi sasaran kelompok orang ini. Jika Qin Yichen tidak tidur selama setahun, itu memberi mereka cukup waktu untuk bersiap. Jika Anda ingin melawan serangkaian pukulan ini, raihlah mimpi. Sekarang Qin Yichen tidak sabar menunggu bawahannya menemukan ketidaknyamanan bagi Mahkamah Agung. Beberapa remaja tiba-tiba mengerti, semua dengan senyum jahat di wajah mereka, memandang salah satu dari mereka, seorang bocah lelaki yang lemah dan lemah. Yu Daoseng menepuk bahunya dengan keras. Kakak yang baik, aku akan melihatmu tampil kali ini. Anak laki-laki yang tampaknya lemah bernama Hercules tetaplah seorang anak laki-laki. Di bawah restu Lord of Light, dia memiliki kemampuan khusus yang sangat aneh. Pindah gunung. Selama seluruh gunung dihilangkan, bahkan jika Kam diganti, itu tidak melanggar aturan. Beberapa orang akan mengambil tindakan, menemukan bukit yang terlihat biasa-biasa saja, dan memulai rencana besar mereka. Tapi Yu Daoseng tidak bertindak terburu-buru, tetapi memikirkannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebenarnya, kurasa itu tidak cukup. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Pikiran Yu Daoseng sekarang penuh dengan ide-ide buruk. Karena Lord Lin Bai diam-diam setuju bahwa Lord of Light tidak akan menyalahkan mereka atas omong kosong mereka. Maka, tentu saja, akan ada banyak masalah. Tapi sekarang Yu Daoseng tidak dapat memahami pikiran sekilas, tetapi dia memiliki kilatan cahaya. Setelah ragu-ragu sebentar, Yu Daoseng menggelengkan kepalanya. Tidak. Mari kita cari tempat untuk meletakkan Kam dulu, dan saya akan memikirkannya. Bagaimana saya bisa membuat jijik orang-orang di Mahkamah Agung? Hercules melangkah maju secara diam-diam. Satu hal yang muncul di benak saya ingat mereka hanya mengatakan kita tidak bisa berbicara dengan masa lalu dan tidak ada yang lain. Haruskah kita memiliki beberapa yin? Ngomong-ngomong, aku tidak berpikir mereka akan memainkan konfrontasi Genleman untuk kita. Tanpa diduga, semua orang di kuil penguasa cahaya mengangguk diam-diam, setuju dengan pernyataan ini.